Percayalah. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tatkala mata terbuka pada hari pertama tahun 2020, yang langsung terlihat adalah rintik hujan di depan kaca jendela kamar. Dan begitu televisi dinyalakan, berita air yang melimpah di banyak tempat. Banjir melanda di mana-mana. Tak pernah terpikirkan oleh siapapun bahwa tahun 2019 yang ditutup dengan indahnya warna-warni kembang api berlanjut pada tahun 2020 dengan kehebohan banjir dan kepanikan orang-orang yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sahabat, hidup ini penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Puji syukur kita diberi karunia untuk mendengar, mengenal, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan percaya kepadanya, kita menjadi pribadi yang beruntung. Mengapa? Karena kita melihat dan merasakan campur tangan Tuhan dalam banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti yang juga dialami oleh para tokoh yang namanya tergores abadi di Alkitab. Peristiwa-peristiwa yang bagi mereka laksana tembok besar yang tanpa harapan dan penuh keputusasaan dapat berubah ketika mereka percaya kepadanya, dan tembok besar itu pun hancur. Kita tahu cerita Abraham yang di usia lanjut dikaruniakan anak Ishak. Tuhan setia kepada janjinya untuk memberikan keturunan kepadanya. Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tuhan memakainya sebagai penolong ketika kelaparan melanda umat manusia saat itu. Yosua yang taat pada perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan merobohkan tembok itu. Daud yang menghadapi Goliat dengan alat yang sangat sederhana. Tuhan menyerahkan raksasa itu kepadanya. Esther yang mengajak umat Yahudi untuk berpuasa, sehingga muslihat Haman yang ingin membinasakan umat Yahudi tak terwujud. Tuhan mendengar seruan orang yang percaya kepadanya. Daniel dan teman-temannya, Hanaya, Misael, Asaria, Sadrah, Mesak, Abednego yang berdoa kepada Tuhan untuk dibukakan rahasia mimpi raja. Sadrah, Mesak, Abednego yang dilepaskan dari perapian oleh malaikat Tuhan karena mereka tidak mau menyembah patung. Perapian dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Orang-orang yang menggotong mereka ke dalam perapian mati terpanggang ketika ketiganya jatuh di perapian dengan terikat. Namun kemudian terlihat 4 orang berjalan bebas di tengah api, dan orang yang keempat berparas seperti anak dewa. Daniel yang karena ketaatannya berdoa kepada Allah tidak disukai oleh para pejabat raja dan petinggi. Raja sebenarnya menyayanginya, tetapi karena jebakan para pejabat itu terpaksa mengeluarkan perintah untuk menghukum Daniel dengan memasukkannya ke lubang singa. Meski demikian, Daniel tetap selamat, tak kurang suatu apapun. Bagaimana tokoh-tokoh itu bisa mengalami pengalaman iman sedahsyat itu? Abraham pergi dari negerinya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia mendengar dan menurut perintahnya. Meskipun ia melakukan kesalahan, Tuhan meluputkannya dari Firaun yang suka kepada Sarah. Yusuf, meskipun dibenci oleh saudara-saudaranya karena beda kasih ayahnya, tetap jujur menceritakan mimpinya. Hal ini membuat mereka sangat membencinya dan kemudian menjualnya. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Yusuf menolak melakukan kejahatan dan berbuat dosa terhadap Allah. Ia membalas keburukan dengan kebaikan. Yosua mendengar dan taat kepada Tuhan. Ia mendengar dengan cermat, lalu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Daud tergelitik oleh cemooh Goliat kepada bangsa Israel.
barisan dari Allah yang hidup. Ia percaya bahwa Tuhan yang telah melepaskannya dari serigala akan melepaskannya juga dari Goliat. Dengan nama Tuhan semesta alam, musuh dikalahkan. Bersama Tuhan yang lemah pun bisa menang. Ester yang lemah dan harus tunduk pada peraturan kerajaan yang keras, meminta karunia Allah dengan berpuasa dan mengajak semua orang Yahudi di Susan untuk berpuasa baginya. Bersama Tuhan ia melangkah. Ester mengutarakan maksudnya dengan strategi. Ia mengundang raja dan Haman untuk menghadiri jamuan makan yang disediakannya. Bahkan sampai 2 kali. Ia tidak tergesa-gesa dan menunggu waktu yang tepat. Sadrah, Mesakh, Abednego tidak mau menyembah patung. Mereka percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, apakah dilepaskan dari api atau tidak. Mereka taat dan berserah pada kehendaknya. Daniel taat beribadah kepada Allahnya. Ia disayang raja yang sampai berpuasa ketika terjebak oleh perintahnya sendiri. Ia bertindak benar sehingga memberi hasil yang benar juga. Raja Darius akhirnya mengenal Allahnya Daniel karena Daniel benar di hadapan Tuhan dan di hadapan raja. Sahabat, kita patut selalu bersyukur karena bersama Tuhan pengalaman kita berubah dari kekacauan menjadi pesan, dari percobaan menjadi kemenangan, dari ujian menjadi kesaksian, dari korban menjadi kemenangan. Tuhan yang memberi kekuatan dalam kelemahan membuat kita bisa bersukacita. Percayalah karena Dia setia. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Ingat firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selamat melangkah dengan percaya.